mengikuti ini ada yang dari luar paroki, barangkali kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Senang sekali kita malam ini bisa bersama kembali dalam satu pembelajaran, satu permenungan mengenai Kitab Yudit. Kami dari Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading selalu mengusahakan setiap Rabu malam ada acara agar kita senantiasa selalu dalam keadaan situasi seperti ini, kita selalu diingatkan penuh harapan, hidup selalu bersemangat, tidak menjadi loyo, tidak menjadi kekurangan harapan. Kita berharap seperti itu, dan kita selalu mengisi setiap Rabu malam ini, mulai dari Gokil, Sumur Yakub, dan nanti bulan-bulan berikutnya kita akan mengisi juga dengan pembelajaran-pembelajaran dalam beberapa kali pertemuan. Dan malam hari ini kita akan mengikuti pembelajaran tematik dengan tema Kitab Yudit, Yudit Sri Kandi Israel, yang akan dibawakan oleh Bapak Hortens dari SSL. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum kenal Hortens, biasa kita memanggilnya. Sedikit banyak saya akan menceritakan sedikit. Beliau ini adalah lulusan dari STF Triyakara tahun 91. Beliau mendapat gelar Sacred Scripture License dari Pontifical Institute di Roma. Beliau juga dosen tafsir Perjanjian Baru di STF Triyakara, sempat juga menjadi dosen Kitab Suci di Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Atmajaya tahun 2002 sampai 2003. Beliau juga penulis buku dan kita mengenal beliau sebagai pengajar di KPKS, baik yang di Tebet, yang di Serpong maupun yang di Bogor. Sekarang beliau bekerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sebagai di bagian Departemen Penterjemahan dari 2004 sampai sekarang. Jadi itu sekilas pandang background dari siapa pembicara kita malam hari ini. Seperti biasa dalam acara-acara KKS kita setiap Rabu malam, saya akan membacakan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan agar pembicaraan kita, jalannya acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pada saat renungan dan doa, host akan memute semua peserta kecuali pembicara nanti Pak Hortens. Yang kedua, mohon kamera diaktifkan agar kita dapat mengenal satu sama lain. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Yang ketiga, untuk peserta Zoom meeting dan YouTube live streaming dapat menulis pertanyaan di chat. Sedang untuk peserta YouTube dapat bertanya di live chat. Mohon dipersiapkan pertanyaannya sejak pembicaraan Pak Horten berlangsung. Tanya jawab ataupun pertanyaan di chat akan dimulai dan dibacakan serta dijawab setelah pembicara selesai. Sebelum doa penutup, kita akan foto bersama yang nanti akan dipandu oleh host. Dan setelah foto bersama, kita akan doa penutup. Setelah itu, host akan membuka kembali mute. Kira-kira demikian aturan yang dapat dimengerti untuk kelancaran acara ini. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk pada pokok pembicaraan Pak Hortens, mari kita mulai dulu dengan doa pembukaan. Kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang maha besar. Engkau Allah yang maha rahim, Engkau Allah yang penuh belas kasih. Engkau menyediakan segala sesuatu atas kebaikan-Mu. Engkau menyatakan diri-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus melalui sabda-Mu yang salah satunya malam hari ini akan kami gali dan bicarakan bersama. Tuhan, terangilah Pak Hortens, kami semua yang bergabung dalam acara ini, agar sabda-Mu menjadi hidup di kehidupan kami hayati dalam iman kami, bahwa kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu selalu nyata dalam kehidupan sejak dulu hingga sekarang. Berilah kami anugerah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami kurang lebih selama 1 jam ini. Ini semua kami mohonkan demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pak Hortens, kira-kira ini waktunya sudah jam 7.15. Kita kasih waktu sampai jam 8. Kurang lebih kira-kira cukup Pak Hortens? Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada yang bertanya. Oke. Persilakan Pak Hortens. Baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Malam Pak. Selamat malam Pak Hortens. Selamat bertemu lagi yang sudah, yang belum, selamat berjumpa. Salam sehat. Kita bicara tentang tokoh perempuan. Ya, saya dengar memang kelihatannya trennya sekarang bicara tentang tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab, dan itu amat adil dan Suaranya hilang ya, Pak Tensi. Oke, selamat malam. Sorry, saya bisa diizinkan untuk share screen. Kalau panitia mengizinkan saya, sudah? Oke, good. Iya. Pak Hortens, posisi wajahnya Pak Hortens ke foto. Ya. Oke. Sorry. Baik, kita bicara tentang Yudit, ya, seorang, bagaimana bahasa Indonesianya, pahlawan, tapi lebih cocok Sri Kandi ya, untuk pahlawan perempuan, ya. Pahlawan perempuan dalam Alkitab, ya, tapi kita lebih fokus ke ceritanya, ya, bukan hal-hal historis, ya. Jadi kitab Yudit ini, ya, tentu kita semua tahu ini sebagai orang Katolik salah satu dari kitab Deuterokanonika, ya. Harap Bapak Ibu cukup mengenal, ya, 7 kitab Deuterokanon, ya, Tobit, Yudit, tambahan Ester, tambahan Daniel, Yesus bin Sirah, Kebijaksanaan Salomo, 1-2 Makabe, ya, Baruk, dan surat Yeremia. Kitab Yudit ini tebal sebenarnya, dia 16 pasal, 16 bab, dan 340 ayat. Tetapi tidak pernah dipakai satu ayat pun atau satu perikop pun dalam bacaan misa kita. Ya. Jadi sayang. Jadi dari segi tradisi liturgi dia tidak pernah dibaca dalam misa. Ya. 16 pasal, ya. Mesti tanya kepada mereka yang
liturgi mengapa ya. Jadi dalam misa nggak ada. Itu hanya ada 2 kitab dalam BL ya, kitab Nabi Obajah yang hanya 1 pasal dengan kitab Yudit yang 16 pasal dan 340 ayat yang tidak pernah dibaca dalam misa sebagai bacaan misa. Kalau di tradisi Yahudi jelas ya, kitab Yudit tidak masuk dalam kanon Yahudi di Palestina. Jadi dari segi tertentu Yudit dan kitab Yudit ini tidak terkenal. Maka bagus bahwa panitia atau bersama panitia kita mengusulkan untuk membicarakan tokoh ini ya. Selain tokoh yang penting, juga dia ada dalam kitab yang mungkin tidak banyak dibaca dan juga sayangnya juga tidak pernah dibaca secara resmi dalam liturgi. Nah, Yudit, tokoh ini diberi nama Yudit. Yudit itu feminin dari Yehuda. Jadi perempuan Yahudi artinya Yudit. Jadi dia semacam tokoh ideal bagaimana sih menjadi seorang perempuan Yahudi itu yang mau ditampilkan, terutama dalam krisis identitas dan di bawah ancaman dari musuh. Nanti kita lihat ceritanya bergerak ke arah itu. Tapi ini sebenarnya pola yang cukup umum dalam Alkitab. Ya. Minimal ada 2 kasus ya, di mana rumusannya seperti ini. 1 pria bertemu seorang wanita dalam 1 kemah. Itu hasil akhirnya jelas. Yang laki-laki yang mati. Ya, jadi itu semacam rumus. Di kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 ada cerita tentang Jael yang membunuh Holofernes. Itu juga dengan memakukan kepala Holofernes di tanah ya. Jadi semacam cerita itu sekarang diulang dalam cerita Yudit. Nah, bagaimana cerita ini berjalan ya, semacam alur cerita dan tokoh ceritanya ya. Tentu sebaiknya Bapak Ibu punya Alkitab Deuterokanon ya di tangan supaya bisa cek sedikit ceritanya mengalir seperti apa. Nah, umumnya dibagi atas 2 bagian. Ya. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 7 itu cerita tentang ancaman, tentang bahaya. Dan yang menarik, semua tokoh di pasal 1 sampai 7 itu pria dominan, ya. Nebukadnezar, Arfaksad, ya, lawannya, lalu Holofernes, panglima dari Nebukadnezar, lalu raja-raja yang berkoalisi dengan Nebukadnezar, semua laki-laki, ya. Pasukan besar dari Asyur. Juga nanti ada seorang Akhior namanya. Pokoknya semua laki-laki. Dan temanya ancaman, kekerasan, ketakutan, kuasa, penjarahan. Ini cerita membuat laki-laki tersinggung. Jadi pasal 1 sampai 7 itu semua pelakunya laki-laki tapi temanya kekerasan, ancaman, perang. Pokoknya nggak ada yang baik ya. Violence. Ya. Lalu sampai Yudit muncul baru di pasal 8, separuhnya. Jadi pasal 8 sampai 16 muncullah tokoh seorang perempuan. Temanya berubah menjadi tema pembebasan. Tokohnya hanya Yudit dan nanti dengan dayangnya ya, semacam pelayannya. Dua-duanya perempuan. Senjatanya hanya 2, ya, iman dan kecantikan. Nah, ini tema yang biasa ya, little combination. Dia beriman, dia berani, dia menjebak, dia membunuh, dan akhirnya dia memimpin kotanya untuk mengalahkan musuh. Nah, mulai pasal bagian kedua itu, pasal 8 sampai 16, semua tokoh pria yang hebat-hebat tadi di bagian pertama itu benar-benar hanya jadi boneka, ya. Jadi penakut, mudah ditipu, lemah, dan ada yang mati, dibunuh. Ya. Kira-kira itu 2 bagian besar dalam cerita Yudit ini. Ya, jadi pasal 1 sampai 7 itu semacam perkenalan, baru pasal 8 sampai 16 Yudit tampil. Nah, dari ayat 1 sudah ditampilkan bahwa cerita ini
oleh narator, oleh penceriteranya, dipentaskan antara atau dalam latar ya perang antara kerajaan Asyur, ya, Assyria melawan kerajaan Media. Ya, bisa dicek dalam Alkitab petanya itu semua di Mesopotamia ya, Asyur dan Media ya. Seperti sekarang ya, mungkin zaman perang dingin sudah selesai, tapi seperti Amerika Serikat lawan Rusia. Jadi cerita Yudit yang kecil di kota Betulia itu sengaja ditampilkan dengan latar perang global antara Nebukadnezar dan Arfaksad, ya, Raja Media. Di ayat 1 dalam teks yang sudah direvisi berbunyi begini. Pada tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang Asyur di Niniwe, kota yang besar, Arfaksad memerintah orang Media di Ekbatana. Jadi dua raja, dua ibu kota. Tetapi kalau pembaca yang teliti, yang mau melihat ini secara historis, itu dia akan bilang ini secara historis informasi ini kacau. Karena Nebukadnezar itu adalah Raja Babel, bukan Raja Asyur. Ini dua kerajaan yang berbeda. Apalagi dikatakan dia memerintah orang Asyur di Niniwe. Padahal Niniwe sudah dihancurkan menurut para ahli sejarah 7 tahun sebelum Nebukadnezar berkuasa. Lalu juga secara historis tidak pernah Nebukadnezar menyerang Ekbatana. Lalu tokoh yang lain ini yang disebut Arfaksad, ya, yang memerintah orang Media, itu tidak ada satupun catatan tentang dia di sejarah kerajaan Media. Apalagi panglimanya nanti yang disebut Holofernes, ini panglima Persia, ya, kerajaan lain lagi, bukan orang Asyur, ya, bukan nama Asyur. Jadi ini memang secara historis, secara sejarah itu dikacaukan secara sengaja oleh penulisnya. Jadi penulis tahu tokoh-tokoh itu dalam sejarah berbeda-beda kerajaannya, tapi dia mix, ya, dia campurkan semua supaya semuanya ini tampil sebagai simbol para musuh besar Israel dalam sejarah. Ini loh musuh-musuh klasik orang Israel dalam sejarah yang sombongnya minta ampun, yang mau melebihi Tuhan, ya, dan akhirnya dikalahkan. Ya kira-kira itu ya, dia maksudkan dengan mengacaukan data-data sejarah itu. Jadi ini memang sengaja detil dan tokoh sejarah digabungkan dan dikacaukan untuk menampilkan ini musuh-musuh Israel yang klasik, yang sombong, yang mengandalkan tentara mereka, tapi akhirnya dikalahkan oleh Tuhan. Nah, Nebukadnezar berperang melawan Arfaksad dan dia meminta raja-raja kecil wilayah-wilayah di timur dan di barat bergabung dalam koalisi, ya, koalisi. Tapi yang di timur sepakat, yang di barat termasuk Israel menolak untuk bergabung. Maka setelah dia kalahkan Arfaksad, mereka berpesta, menang 120 hari. Setelah pesta selesai, mereka merencanakan pembalasan atau penghukuman kepada raja-raja di barat, termasuk Israel, yang tidak mau bergabung dengan Nebukadnezar. Maka saatnya menghukum semua bangsa yang di barat, yang tidak mau berkoalisi dengan Nebukadnezar, yang tidak takut dengan dia. Padahal dikatakan di teks itu, Nebukadnezar menganggap dirinya tuan atas seluruh bumi. Bayangkan ya, sombong sekali raja ini, tuan atas seluruh bumi. Dia mau menaklukkan seluruh dunia. Nah, sebenarnya tema dari Yudit itu, ini sebenarnya perang antara Nebukadnezar, musuh Israel, melawan Allah sendiri. Siapa sebenarnya tuan atas seluruh bumi? Apakah Nebukadnezar atau Allah Israel? Nah, untuk memerangi semua bangsa di barat, ya, yang kepala batu, Nebukadnezar dia mengutus Holofernes. Ini panglima pasukannya. Holofernes
didukung oleh pasukan yang luar biasa besar. 120.000 infanteri, ya, pasukan yang berjalan kaki, dengan 12.000 kavaleri, yaitu istilah modern. Ya, kawalo artinya kuda, ya. Jadi 12.000 pasukan penunggang kuda, biasanya pasukan pemanah. Ya. Jadi inilah tentara, ya, penebar teror, ya, pemusnah massal waktu itu, ya, yang akan menghukum semua kerajaan di barat. Ya. Jadi ini tangan kanan dari Nebukadnezar, yaitu Holofernes, siap menghukum. Lalu pembaca akan bertanya, kalau itu tangan kanan itu siapa? Ya. Itu pasukan Holofernes itu diberi kuasa yang tanpa batas oleh Raja Nebukadnezar untuk menjara, menawan, dan membunuh semua raja-raja dan rakyatnya yang tidak taat. Mulailah mereka berjalan, dan kalau Bapak Ibu baca cerita itu pergerakan pasukan besar itu super cepat, hampir tidak masuk akal. Dalam 3 hari mereka sudah berjalan sekitar 400 km dari Niniwe sampai Kilikia Utara. Ini sebenarnya menurut semua ahli ini tidak mungkin pasukan sebesar itu bisa jalan dengan cepat. Apalagi dalam rombongan pasukan sebesar itu juga ikut serta binatang angkut, ya, yaitu unta, keledai, lembu, ya, dan juga binatang yang mengangkut perbekalan, ya, atau juga binatang yang nanti dijadikan bekal untuk daging, ya, sapi, kambing, domba. Semuanya ikut dikatakan di situ. Ini pasukan besar dengan semua gerbong yang menyertainya itu sulit untuk jalan 3 hari 400 km. Jadi hampir tidak mungkin. Ini jelas lukisan yang hiperbol, ya. Dibesar-besarkan. Mau mengatakan ini pasukan besar, gerak cepat, tidak ada yang bisa menghalangi kekuatannya. Juga arah gerakan pasukannya, kalau pembaca yang teliti melihat bahwa ini tidak biasa. Jadi pasukan itu sudah sampai di barat, kembali lagi ke timur, ya, semacam mereka lagi zigzag, ya, mengacak-acak seluruh wilayah Timur Tengah. Ya. Jadi itu simbol yang mau dikatakan, ya. Bukan detil geografinya, tapi kekuatan simbolisnya, ya. Pergerakan pasukan Asyur yang begitu hebat, cepat, melanda dan menebar teror di seluruh wilayah Timur Tengah kuno. Tidak ada yang bisa tahan. Kekuatannya menakutkan. Tidak mungkin terkalahkan. Itu kesan yang ditimbulkan. Karena itu semua suku bangsa yang lain menyerah. Ya. Di pasal 3 itu semua suku mulai datang bilang, kami hamba-hamba Raja Nebukadnezar. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Perlakukanlah kami sebagaimana berkenan pada Tuhan. Holofernes tetap memusnahkan semua daerah mereka. Bayangkan. Menebang pohon-pohon keramat mereka. Sebab ia telah ditugaskan untuk menghancurkan semua ilah di bumi. Ya. Jadi ini perang agama, menghancurkan semua ilah di bumi. Dengan demikian, semua bangsa akan menyembah Nebukadnezar saja. Menyembah Nebukadnezar saja. Dan segala bahasa dan suku akan berseru kepadanya sebagai dewa. Ini tujuannya. Baik. Mau mengilahikan Nebukadnezar, mau menjadikan Nebukadnezar sebagai Allah yang disembah. Itu makanya ini menjadi soal besar untuk bangsa Israel yang Allah atau Tuhan menjadi satu-satunya. Begitu semua suku yang lain melihat pasukan yang besar, mereka semua reaksinya seragam. Tunduk, taat. Orang Israel reaksinya bagaimana? Mereka tidak mau tunduk, ya, seperti biasa, ya. Mereka mengadakan semacam program perlawanan. Mulai Yudit pasal 4, mulai kita dengar bagaimana mereka menyiapkan diri, ya, secara fisik, ya, dan material. Mereka bersiap menjaga perbatasan dan kota-kota strategis, termasuk kota kecil Betulia. Ini kotanya Yudit, ya, di gunung Betulia. Ya, lalu juga menyiapkan stok makanan. Selain persiapan fisik, juga persiapan rohani. Karena tadi itu ini perang agama, jadi persiapan rohani mereka berdoa dan berpuasa. Dan nanti
kelihatan memang justru yang lebih relevan adalah persiapan rohani, karena memang yang mengalahkan pasukan Nebukadnezar adalah Tuhan sendiri, bukan pasukan Israel. Di pasal 4 ayat 13 sudah ada jawaban dari Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan mereka dan memperhatikan penderitaan mereka. Persis kitab Keluaran. Ya. Tuhan mendengarkan seruan umatnya Israel dan memperhatikan penderitaan mereka di Mesir. Mirip-mirip kisah Exodus. Sebab selama berhari-hari rakyat di seluruh Yudea dan Yerusalem berpuasa di hadapan bait Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini sudah diantisipasi. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Pasti ada jalan keluar. Ya. Tapi ini pembaca yang tahu. Ya. Pembaca yang tahu. Nah, Achior, ya, sementara itu di perkemahan Holofernes, ya, ada seorang panglima pasukan Amon namanya Achior. Dia memberitahu kepada Holofernes, karena Holofernes ini kagum. Ini semua suku-suku, semua yang lain tunduk kepada saya, tapi yang satu ini kok enggak mau tunduk. Ya. Ini suku apa sih yang menurut dia yang berdiam di pegunungan ini? Maksudnya Israel. Kok ini lain sendiri? Mengapa mereka tidak mau taat? Ya? Tidak mau datang menyembah, ya? Tidak mau datang untuk menyatakan kami taat. Kok ini enggak? Ya, ini sukunya apa? Siapa raja mereka? Ya. Lalu seorang koalisi dari Holofernes, ya, seorang panglima bangsa Amon, namanya Achior, dia menjelaskan tentang Israel. Dia tahu seluruh sejarah Israel dan memberi rangkumannya kepada Holofernes. Oh, ini suku dulu memang mereka dari daerah Mesopotamia. Ya, jadi sejak zaman Abraham itu diringkas tuh. Dari Mesopotamia Selatan, mereka pindah ke Haran, lalu ke Palestina. Begitu mereka kelaparan, mereka pindah ke Mesir. Di Mesir mereka tambah banyak. Akhirnya mereka ditindas, dibebaskan oleh Allah mereka. Mereka sampai di padang gurun, mengusir semua suku-suku di padang gurun, memasuki Kanaan, mengusir semua suku-suku Kanaan, dan menjadi besar. Kemudian mereka dibuang ke pembuangan, lalu kembali lagi. Jadi seluruh sejarah Israel diringkas oleh seorang panglima pasukan Amon untuk Holofernes. Jadi musuh semua yang meringkas dengan tepat sejarah Israel. Ini yang menarik dari cerita ini. Lalu dia bilang, suku ini kalau mereka taat kepada Tuhannya akan melindungi mereka. Kalau mereka tidak taat, baru Tuhan mereka menghukum. Maka dia bilang, Holofernes, ya, di ayat 20 dia katakan, jadi sekarang ya Tuanku dan junjunganku, maksudnya Holofernes, jika ada kekilafan pada bangsa ini dan mereka berdosa terhadap Allah mereka, dan jika kita dapat memastikan adanya batu sandungan itu di antara mereka, maka kita dapat maju memerangi mereka. Kalau mereka ada salahnya, kita ada kans untuk menang. Ya. Tetapi dia bilang sebaliknya, jika tidak ada suatu pelanggaran pada bangsa ini, hendaklah Tuanku membiarkan mereka. Kalau tidak, Tuhan dan Allah mereka akan menjadi perisai bagi mereka, dan kita akan menjadi cemoohan di seluruh bumi. Dia nasihat. Hati-hati bangsa ini. Kalau mereka nggak buat salah kepada Tuhan mereka nggak akan kalah. Kita harus pastikan kalau mereka ada kesalahan, pasti kita menang. Jadi ini seperti seorang nabi dia bernubuat tentang nasib orang Israel. Jadi jati diri Israel itu ditegaskan. Raja mereka adalah Tuhan. Kalau Israel taat pada hukumnya, tidak mungkin mereka dikalahkan. Ini yang biasanya disebut teologi Deuteronomis. Ya. Setia pada Tuhan, setia pada hukumnya, aman. Kalau tidak setia, pasti celaka. Itu teologi yang dominan dalam perjanjian lama. Nah, tetapi nasihat dari Achior tidak diterima. Holofernes dongkol. Kurang ajar, kau kelihatan memihak mereka. Maka sekarang saya usir dari perkemahan. Pergi aja ke Betulia. Ya. Karena Holofernes mengatakan, siapakah ilah selain Nebukadnezar?
ia akan mengirimkan tentaranya dan membasmi mereka dari muka bumi. Allah mereka itu, maksudnya Allah Israel, tidak dapat menyelamatkan mereka. Jadi ini sekali lagi ditegaskan, yang perang ini Nebukadnezar melawan Allah Israel. Jadi poinnya, Israel harus taat siapa? Nebukadnezar atau Allah? Akhirnya Achior, karena nasihatnya tidak diikuti, dia diikat di kaki gunung di bawah kota Betulia, lalu patroli pasukan Israel membawa dia ke dalam kota. Lalu sekarang dalam kota Betulia, Achior berubah. Tadi dia memberi informasi tentang Israel kepada Holofernes, sekarang dia memberi informasi tentang rencana Holofernes kepada penduduk kota Betulia. Tapi dia memberi informasi bahwa sebentar lagi pasukan besar di lembah itu akan menyerang. Dia justru dengan itu membawa teror ke dalam kota. Ya. Jadi penduduk kota mulai tambah cemas. Ya. Maukah mereka sekarang bertahan atau menyerah kepada Holofernes? Ya. Jadi Betulia dikepung. Kita tahu Betulia, kota itu, kotanya Yudit, Betulia, itu artinya perawan, ya. Bisa jadi simbol Israel yang tidak dikalahkan, bisa juga simbol Yerusalem yang dijaga supaya bait Allah tidak dinajiskan, ya. Jadi juga simbol iman sejati, ya, yang tidak bercampur dengan penyembahan berhala. Nah, dikepung selama 34 hari dikepung. Pasukan Holofernes jaga mata air, ya, sumber-sumber air di kaki gunung dijaga. Akhirnya seluruh penduduk kota kehausan. Banyak yang lapar, banyak yang mati karena kehausan. Nah, akhirnya penduduk kota minta kepada dewan kota, ya, kepada tua-tua kota, Uzia namanya, untuk lebih baik kita menyerah aja. Karena kami udah banyak yang mati, kami banyak yang lapar dan haus, anak-anak kami mati di jalan dan lain sebagainya. Penderitaan terlalu hebat, kita menyerah aja. Setelah 34 hari mereka Lalu Uzia, ya, tua kota itu mengatakan, tunggu 5 hari lagi. Jadi berarti 39 hari. Kita bertahan 5 hari lagi, baru menyerah. Jadi kita beri Tuhan waktu 5 hari. Jika Tuhan tidak membantu, baru kita menyerahkan kota ini ke tangan Holofernes. Jadi seakan-akan mereka memberi ultimatum terhadap Allah. Ya. Ini sebenarnya nanti dikritik oleh Yudit. Ini kok malah menjadikan, mencobai Tuhan. Seakan-akan memberi dia, kami beri waktu Tuhan 5 hari. Kalau Tuhan tidak turun tangan, kami menyerah. Ini tanda tua-tua kota dan semuanya pria kehilangan iman. Satu perempuan akan tampil beda, yaitu Yudit. Mulai pasal 8, Yudit ditampilkan. Jadi semua pria pada takut, malah beri Tuhan waktu 5 hari, seakan-akan ini kalau 5 hari enggak itu kami menyerah. Yudit mulai ditampilkan, ya, dan ditampilkan dia sebagai akhir dari satu silsilah di mana disebutkan 16 keturunan. Ini satu-satunya silsilah perempuan yang terpanjang dalam seluruh perjanjian lama. Dia anak dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini sampai 16. Tidak ada satupun tokoh perempuan dalam PL yang punya silsilah seperti itu, panjang. Ya. Jadi penulis yang mau menekankan ini perempuan Yahudi yang sejati dan dari keturunan yang penting. Jadi secara suku, secara religius, secara keagamaan juga dia dikatakan saleh, ya, banyak doa, sudah menjanda, ya, ditinggalkan suaminya, ya, sudah cukup lama, tapi dia tetap setia. Ya. Dia hidup menjanda sesuai dengan aturan hukum, ya, berpuasa lalu kenakan pakaian janda sesuai dengan kebiasaan saat itu. Tapi para penafsir mengatakan
kesetiaannya kepada suami ini memperlihatkan kesetiaannya kepada Israel, umat Allah. Ya. Lalu memang di cerita ini amat ditekankan perannya sebagai seorang janda, ya, karena memang menurut budaya waktu itu, dari segi itu dia menjadi lebih bebas, ya, untuk dikirim ke kemah musuh dan merayu, katakanlah Holofernes. Ya. Tidak biasa seorang perempuan yang sudah bersuami diutus, ya. Dia tidak bebas dalam arti itu. Tapi ini katakanlah dia bebas untuk ke kemah musuh dan merayu Holofernes. Apalagi memang dalam tradisi PL, janda itu sebenarnya simbol dari Israel yang tertindas, ya. Kota-kotamu sudah ditinggalkan seperti seorang janda. Itu ada bahasa dalam kitab Peratapan, kitab Yesaya, ya. Jadi itu simbol Israel yang ditindas, yang ditinggalkan oleh penduduknya. Lalu jangan lupa seluruh kitab Taurat menekankan bahwa Tuhan adalah pelindung para janda dan yatim piatu. Jadi sudah diantisipasi bahwa nanti dengan seorang janda diutus, jelas Tuhan sebagai pelindung para janda dan yatim piatu di balik itu. Jadi untuk pembaca Yahudi atau yang tahu PL sudah bisa diantisipasi. Oh, pasti Tuhan yang akan melindungi dia. Dan nanti memang setelah Yudit menang pada akhir cerita, dikatakan di situ dia tidak menikah lagi, dia tetap menjanda. Ya, penulisnya mau mengatakan apa? Ya, memang agak baru, ya, tafsir feminis, tapi jelas sekali di situ bahwa kemuliaan seorang perempuan, nanti dia dinyanyikan, ya, engkaulah kemegahan Yerusalem, ya. Engkaulah kemuliaan umat Tuhan. Jadi kemuliaan seorang perempuan tidak hanya dengan menjadi istri atau dengan menjadi ibu, ya, itu yang sering jadi sorotan para penafsir feminis, karena dia memang sampai akhir hidupnya tidak menikah lagi, tapi selalu dipuji sebagai kemuliaan umat Tuhan. Ya. Itu dari segi religius, dari segi sosial, juga dari segi fisik dikatakan di pasal 8 bahwa dia seorang perempuan yang cantik, menawan, dan juga kaya. Lalu secara sosial dia punya nama baik, ya, karena dia takut kepada Allah. Dikatakan tidak seorang pun yang membicarakan hal-hal yang negatif tentang dia. Jadi seorang yang punya reputasi yang baik. Dia menjanda dikatakan situ 3 tahun 4 bulan. Berarti 40 bulan. Betulia nanti dikepung total 40 hari. Ini semua mengingatkan Israel yang dibebaskan dan berjalan di gurun selama 40 tahun. Jadi itu angka 40 itu punya simbol yang kuat tertanam dalam perjanjian lama. Dia seorang perempuan yang bijak, ya, bijaksana, berhikmat, dan beriman. Dia pertama mengkritik itu para pria, para tua-tua kota Betulia dalam sebuah pidato yang panjang sekali di pasal 8. Panjang, ini lucu, ya. Seorang perempuan berpidato panjang kepada para tua-tua kota. Ya, itu nggak biasa untuk zaman itu. Ya. Dia katakan, apa yang telah kamu katakan para rakyat pada hari ini tidak tepat. Siapakah kamu ini sehingga mencobai Allah pada hari ini? Kamu sedang menguji Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin kamu menyelami Allah yang menjadikan segala sesuatu? Janganlah kamu menuntut kepastian terhadap rencana Allah, sebab Allah tidak seperti manusia yang dapat diancam atau dibujuk. Lalu dia bilang, coba belajar dari sejarah. Kita harus optimis, dia bilang. Ini juga menarik, ya. Di tengah kota yang pesimis, yang takut, semua penduduk takut, pemimpin-pemimpin kota takut, pesimis, seorang perempuan mengatakan harus pesimis. Dia bilang, lihat, kualitas iman Israel sedang bagus-bagus. Nggak ada alasan Tuhan menghukum kita. Ya. Tidak ada kota, tidak ada suku, tidak ada keluarga, atau satu orang pun tidak ada yang menyembah Allah yang lain sekarang. Jadi kita lagi bagus-bagusnya iman. Ya. Dia bilang modal kesetiaan ini harus dijaga, bukannya diremehkan atau dilemahkan. Lalu dia katakan, kalau nanti Tuhan menghukum
harus juga kita belajar dari sejarah. Ya. Para bapak bangsa, Abraham, Ishak, dan Yakub, semua mengalami ujian iman. Jadi ini saatnya Tuhan menguji iman kita. Bukan saat kita menguji kebaikan Allah. Itu kamu salah. Dia bilang justru sekarang saatnya Tuhan menguji iman kita seperti bapak bangsa kita dahulu. Semuanya diuji imannya. Jadi kita menurut Yudit tetap percaya pada Tuhan yang juga menghajar, memukul, menghukum orang-orang yang dekat kepadanya untuk memperingatkan mereka. Itu teologi yang menarik ya, tentang penderitaan, tentang krisis, tentang bahaya. Juga kita bisa terapkan di situasi kita sekarang seperti bencana, bala, dan lain sebagainya. Sebagai saat sebab Tuhan juga menghajar, menghukum orang-orang yang dekat kepadanya untuk memperingatkan mereka. Nah, lalu Yudit mengatakan, saya punya rencana. Karena Tua bilang, oke, karena kami sudah terlanjur bersumpah di hadapan rakyat untuk menyerahkan kota ini, tolonglah kau doa lagi supaya nanti turun hujan, supaya serangan dari bangsa Asyur bisa diperlambat. Mereka suruh dia doa lagi. Yudit bilang, enggak, saya mau berbuat. Bukan, saya mau berbuat untuk menyerahkan musuh kepada kalian. Dia bilang, menjelang hari kota ini diserahkan kepada para musuh kita, sesuai dengan janjimu, kamu kan udah janji. Dia bilang, menjelang hari itu nanti Tuhan akan menyelamatkan Israel melalui tanganku. Nah, dia yakin sekali. Pede banget ya, menyelamatkan Israel melalui tanganku. Tapi bagaimana? Dia enggak ceritakan kepada mereka. Dia enggak ceritakan. Tunggu aja. Nanti saya akan membawa hadiah kepada kamu. Ya. Jadi dari segi narasi ini suspense ya. Ketegangan cerita tetap dijaga. Ya. Belum diberitahu dia akan buat apa. Lalu dia sebelum turun ke camp musuh, dia persiapkan diri secara rohani. Ya. Berdoa dan kenakan kain kabung abu di kepala. Ya. Dia berdoa. Doa kepada Tuhan yang menghancurkan alat-alat perang. Ya. Lalu dia dalam doanya melihat Yerusalem ya, seperti Dinah, putri Yakub dahulu yang diperkosa oleh Sikem. Ya. Jadi simbol sekarang Israel mau dinajiskan oleh musuh. Ya. Dan menurut Yudit, perkosaan itu akan saya cegah. Ya. Nah, dia bilang, aku akan pakai senjata milikku, yaitu kekuatan tanganku, dan dia katakan eksplisit, dan bujuk rayu bibirku. Itu yang diterjemahkan dalam revisi. Dan nanti kita lihat dalam cerita, dua kekuatan ini dipakainya secara amat efektif. Ya. Dalam doanya itu sebenarnya dia berteologi ya. Engkaulah Allah yang hina, Allahnya orang yang hina dina, penolong orang kecil, penyokong orang lemah, pembela orang yang kehilangan harapan, dan penyelamat orang yang putus asa. Jadi doa yang amat indah dalam kitab ini ya. Sayang tidak dipakai dalam liturgi ya. Jadi, penuh dengan doa-doa yang amat kuat ya, amat biblis ya. Seperti doa nabi-nabi. Ya. Apalagi di pasal 9 ayat 14, buatlah seluruh bangsamu dan setiap suku menyadari dan memahami bahwa engkaulah Allah, Allah segala kekuatan dan kekuasaan. Tidak ada pelindung lain bagi bangsa Israel selain engkau. Itu sebenarnya tujuan utama dari misinya ya. Memperkenalkan Allah Israel kepada musuh yang sombong dan juga nanti kepada umat sekotanya. Lalu setelah dia tadi berdoa berpakaian untuk doa, berpakaian sebagai seorang janda dengan kain kabung. Sekarang setelah doa dia ganti pakaian ya. Saya beri judul itu Dress for Kill. Jadi dari seragam untuk doa dan perkabungan dia sekarang berubah full dress, mandi, parfum, make up dan perhiasan. Wah, jelas sekali tujuannya. Narator merumuskan maksud Yudit dengan mengatakan begini. Ia merias dirinya menjadi begitu cantik supaya menggoda mata semua laki-laki
yang memandangnya. Itu dikatakan oleh narator. Nah, dengan itu Yudit dan dayangnya keluar kota menghadapi musuh. 2 orang perempuan turun menghadapi musuh. Beda dengan semua penduduk Betulia dan tua-tua kota yang berlindung ketakutan di dalam kota. Ya, cerita ini penuh dengan ironi, penuh dengan ironi. Nah, begitu dia turun, dia pasti berhadapan dengan pasukan penjaga lawan. Itu korban pertama. Pasal 10. Mendengar perkataannya dan memandang parasnya yang memang sangat mempesona mereka karena kecantikannya, para penjaga Asyur itu berkata kepada Yudit, "Engkau telah menyelamatkan nyawamu dengan segera turun untuk menghadap Tuan kami. Pergilah sekarang ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan menghantarmu dan menyerahkan engkau kepadanya." Bayangkan, mereka sendiri menghantar Yudit ke kemah Holofernes tanpa sedikit pun sadar bahwa mereka tengah menghantar potensi bahaya besar ke kemah Panglima Tentara Nebukadnezar. Jadi rencana Yudit dan rencana Allah berjalan mulus sejak tahap pertama. Korban kedua, seluruh perkemahan Asyur waktu dia datang langsung gempar. Ya. Terdengarlah hiruk pikuk seluruh perkemahan sebab kedatangannya telah diberitakan dari kemah ke kemah. Ya. Orang perempuan cantik datang. Ya. Ini khas tentara. Ya. Ya. Mereka datang mengerumuni dia, sementara ia masih berdiri di luar kemah Holofernes sambil mereka melaporkan tentang kedatangannya. Mereka terpukau oleh kecantikannya dan kagum pada orang Israel karena dia. Ya. Kagum pada orang Israel karena melihat Yudit. Berkatalah mereka satu sama lain, ya, tentara-tentara Nebukadnezar bilang, siapa yang dapat menghina bangsa yang memiliki perempuan-perempuan seperti ini di antara mereka? Tidak baik membiarkan seorang laki-laki pun dari antara mereka tetap hidup. Sebab jika dibiarkan hidup, mereka dapat memperdaya seluruh dunia. Jadi mereka mengagumi Israel karena Yudit. Mereka kagum dengan laki-laki Yahudi karena Yudit. Ya. Mereka bahkan kalau begitu jangan biarkan laki-laki mereka hidup ya. Karena kalau tidak mereka bisa memperdaya seluruh dunia. Ini ironi dalam cerita ini. Fokus mereka hanya pada pria Israel yang berbahaya. Padahal satu perempuan Israel di depan mereka itulah yang berbahaya sesungguhnya. Itu ironi dalam cerita ya. Mereka sendiri sedang menghantar bahaya itu ke kemah panglima mereka. Jadi Yudit sudah menang sebelum berperang. Begitu dia sampai di depan Holofernes, Holofernes mengatakan, aku tidak akan berbuat jahat terhadap orang yang mau menyerah. Engkau jangan takut, engkau aman. Ini ironi. Justru Holofernes sebenarnya mengatakan, saya tidak aman. Dia malah mengatakan, kau aman sekarang. Sebenarnya Holofernes justru yang tidak aman. Lalu Yudit memakai kata-kata yang bercabang. Dia mengatakan, hamba tidak akan berkata dusta kepada Tuanku malam ini. Jika Tuhan menuruti perkataan hambamu ini, Allah akan melakukan sesuatu melalui Tuhan dan tujuan-tujuan Tuanku tidak akan gagal. Dia bilang sama Holofernes ini, Tuanku. Ya. Tapi sebenarnya Yudit maksudnya Tuhanku. Tidak akan gagal rencananya. Bukan lo. Ya, jadi Holofernes pikir dia, padahal Yudit maksudnya rencana Tuhanku tidak akan gagal. Nah ini permainan dalam cerita ini. Versi Tuanku ini menurut Yudit dan Holofernes berbeda. Lalu dia mengulangi pendapat Achior tentang bagaimana sebenarnya Israel jatuh, dan menurut dia Israel Betulia itu kota bentar lagi jatuh karena orangnya semua kelaparan, sebentar lagi mereka harus makan roti persembahan. Itu kan dilarang itu. Begitu mereka memakan roti persembahan, kalau dapat izin dari Yerusalem, berarti mereka berdosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Waktu itulah kota itu gampang sekali diserbu karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, dia karang cerita itu. Ya. Lalu dia bilang, karena itu izinkanlah saya tiap malam keluar untuk berdoa dan mempelajari
saat yang tepat kalau Holofernes bisa menyerang kota itu. Jadi dia mengarang cerita. Nah, Holofernes terpesona. Semua perkataan Yudit itu menyenangkan hati Holofernes dan para pegawainya. Mereka takjub akan hikmatnya dan berkata, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, tidak ada perempuan lain yang parasnya begitu cantik dan kata-katanya begitu arif. Jadi ini dua kubu kalah ya. Seluruh Israel merasa kalah dengan kekuatan pasukan Holofernes. Holofernes juga udah bertekuk lutut pada kecantikan dan kearifan seorang perempuan Israel. Yang menang hanya satu, Tuhan lewat Yudit. Nah, kelihatan memang Holofernes sudah melupakan misinya. Ya. Dia berkata kepada Yudit, Allah sesungguhnya berbuat baik dengan mengutus engkau kemari mendahului rakyat pasukan untuk menjadi kekuatan dalam tangan kami dan kehancuran bagi mereka yang menghina rajaku. Bukan hanya parasmu yang cantik, kata-katamu pun begitu arif. Jika engkau mewujudkan apa yang kau katakan, Allahmu akan menjadi Allahku. Engkau akan tinggal di istana Raja Nebukadnezar dan namamu akan termasuk di seluruh bumi. Misinya udah dilupakan oleh Holofernes. Dia mulai melupakan tuannya, Nebukadnezar. Ya. Dia bilang, Allahmu akan menjadi Allahku. Holofernes mulai mengakui Allah Israel dan bahkan siap mengimaninya. Dia udah lupakan tuannya, si Nebukadnezar yang mau dia jadikan ilah di awal. Dia sudah lupakan misinya. Lalu ada saatnya mereka buat pesta anggur dan ini berujung maut. Itu hari keempat ya. Undangan terbatas. Mulai tampil seorang tokoh pembantu, Bagwas namanya. Yudit juga diundang karena untuk apa? Ya, kalau pesta anggur biasanya maksudnya jelas. Holofernes mengatakan kepada Bagwas, pergilah sekarang dan bujuklah perempuan Ibrani yang kau urus itu agar bergabung dengan kami, makan dan minum bersama kami. Sebab sesungguhnya memalukan bagi kami bila membiarkan perempuan seperti itu pergi tanpa menggaulinya. Seandainya kami tidak merayunya, ia akan menertawakan kami. Jadi jelas ini konotasi seksual yang kuat ya dari pihak Holofernes terhadap Yudit. Ya. Lalu Yudit mengatakan, siapakah hamba ini sehingga dapat membantah Tuanku? Apa saja yang dipandangnya baik, segera akan kulakukan. Dan hal itu akan menjadi sukacita bagiku sampai pada hari kematianku. Ya. Makna ganda juga di sini. Tuanku nya itu maksud Yudit Tuhan Allah, sedangkan maksud Holofernes dia sendiri. Ya. Rencana Allah atau rencana Holofernes yang sedang terjadi. Ya. Lalu saya beri judul nafsu berujung maut. Ya. Ketika Yudit masuk dan berbaring, maksudnya di ruang pesta ya, karena posisi berbaring, hati Holofernes tergila-gila olehnya dan bergeloralah nafsunya. Dia sungguh-sungguh berhasrat untuk menggaulinya. Memang sejak hari pertama melihat Yudit, dia terus menunggu kesempatan untuk memperdayainya. Ini jelas, ini versi terjemahan baru. Ya. Yudit dan Holofernes sejak awal berniat untuk saling memperdayai. Bukan hanya Holofernes. Ya. Yudit ingin memperdaya Holofernes demi kemuliaan Yerusalem dan umat Allah. Holofernes ingin memperdaya Yudit demi nafsunya dan untuk merendahkannya. Ya. Keduanya juga pernah saling memuji kearifan masing-masing. Nah, siapa yang terbukti paling arif? Siapa yang akhirnya sungguh terpedaya? Cerita berakhir dengan sebuah pembunuhan suci ya, saya beri tanda petik ya. Panggung ya, pada akhir pesta semua sudah mabuk, panggung dikosongkan. Ya, semua pegawai disuruh pulang. Sisa dalam kemah hanya Holofernes dan Yudit. Nah, kita udah tahu dalam cerita PL ini tanda nggak bagus. Satu perempuan, satu laki-laki, dan satu kemah. Bahaya. Pasti ada yang mati. Lalu kondisinya tidak seimbang. Yang satu tertidur dan mabuk, Holofernes. Yang lain, Yudit, siap mengeksekusi. Dan dia berdoa sebelum mengeksekusi. Ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pandanglah pekerjaan tanganku pada saat ini demi kemuliaan Yerusalem. Jadi tujuannya untuk kemuliaan Yerusalem dan menolong milik pusaka Israel. Lalu dia dengan cepat membunuh Holofernes, ya, mancung lehernya. Ironi ya,
pedang yang begitu menakutkan semua suku bangsa sekarang memakan pemiliknya sendiri. Dan memang praktis Holofernes yang menyiapkan semua kematiannya. Dia mabuk dan pedangnya tergantung di situ. Dia yang siapkan diri untuk mati. Ya. Lalu dia tubuhnya digulingkan, kepalanya dimasukkan di tempat makanan. Lalu dia pulang ke kota, ya, menyerahkan, ya, memperlihatkan kepala Holofernes, ya, pada hari kemenangan. Dan dari kejauhan Yudit berteriak-teriak kepada para penjaga pintu gerbang, bukalah pintu gerbang ini, Allah menyertai kita, ya Allah kita masih menunjukkan kuasanya di Israel dan kekuatannya atas para musuh seperti yang telah dilakukannya hari ini. Bukti kesetiaan Allah kepada umatnya. Dia datang dengan kepala Holofernes. Akhirnya Asyur kalah total, ya. Langsung Yudit memimpin, ambil alih pimpinan kota Betulia, atur strategi bagaimana mengalahkan semua pasukan Asyur di lembah, ya. Dia bilang pertama harus pakai perang urat saraf, gantungkan kepala Holofernes di tembok kota. Ini adegan yang agak keras, ya. Lalu kita harus pura-pura menyerang dari segala penjuru pasukan Holofernes di lembah. Hasilnya memang pada hari itu seluruh pasukan Asyur kocar-kacir, kalah. Ya. Lalu ada pengakuan dari Imam Besar Yoakim dan Majelis Tua-tua di Yerusalem. Ya. Ketika bertemu dengan Yudit, mereka sehati sejiwa memujinya dan berkata, engkaulah kemuliaan Yerusalem, luapan kegembiraan bagi Israel dan kebanggaan besar bagi bangsa kita. Luar biasa kehebatan dari Yudit itu. Kalau Yudit juga membalas dengan sebuah lagu pujian yang mirip dengan kidung kemenangan sesudah peristiwa Exodus di Keluaran pasal 15. Ya. Karya Tuhan Allah Israel yang menghancurkan alat-alat perang. Ya. Kitab Yudit ditutup dengan rumusan yang biasa mengakhiri kisah para hakim. Tidak ada lagi orang yang mengancam Israel di masa hidup Yudit dan lama sesudah kematiannya. Jadi Yudit tampil seperti seorang hakim pembebas Israel. Nah, apa teologi narasi dari kitab ini? Ada 3 pokok. Kesetiaan pada Taurat adalah batu ujian bagi umat Israel sepanjang zaman. Itu teologi Deuteronomis. Setia pada hukum Tuhan akan diberkati, tidak setia atau melanggar akan dihukum. Lalu yang kedua, Allah yang menentukan kemenangan dan menguasai sejarah, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan tentara, bukan kekuatan pasukan. Ini godaan dari manusia kita dari dulu sampai sekarang, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kehebatan manusia. Cerita-cerita di PL termasuk cerita Yudit menegaskan bukan Allah yang menentukan kemenangan dan menguasai sejarah. Sejarah ini bukan manusia yang kuasai, tapi Allah. Dan yang terakhir, kisah Yudit ini sebenarnya semacam peristiwa pembebasan, ya. Konkret dikonkretkan. Jadi Exodus, pembebasan dari Mesir itu semacam pola aja. Bahwa Allah tiap kali membebaskan umatnya. Dari dulu sampai sekarang. Pembebasan itu terus berulang. Dari dulu sampai sekarang. Termasuk untuk tahun 2020 ini. Kita harus yakin seperti Yudit. Terima kasih. Saya semoga tidak melanggar batas waktu. Saya kembalikan ke moderator. Ya Pak Tensi, barangkali masih ada waktu kalau masih mau menyambung atau cukup Pak Tensi? Sudah, ya. Memang saya bahannya selesai sampai situ, ya. Karena saya mau tekankan narasinya aja, ya. Mungkin kalau mau detail historis nanti ditanya jawab aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, barangkali saya bisa dibantu dengan host. Ada pertanyaan mungkin dari kolom-kolom chat.
Atau barangkali ada Bapak Ibu yang langsung mau bertanya, dipersilakan. Ada yang belum jelas? Di YouTube ada yang dari Yopit Liswardi. Senang bisa dengar lagi suara dosen kita dulu di KPKS 25 Pak Hortens. Oh iya, tahun berapa? Oke. Dari Pak Yopit Liswardi. Ya, Pak Yongki, terima kasih. Ya, terus kalau bagaimana nih Bapak Ibu yang di Zoom, peserta Zoom ada yang ingin bertanya? Oh, ada nih, ada yang bertanya. Dari Pak Joli. Apakah Yudit merupakan antisipasi simbol keadilan atau kesetaraan para perempuan yang kerap tidak diperhitungkan di masyarakat yang menganut konsep patriarki? Gimana tuh Pak Hortens? Ya, tentu itu termasuk relevansi ya. Memang kitab ini menurut kebanyakan ahli ditulis semasa dengan kitab Makabe. Perjuangan Makabe itu kan perjuangan laki-laki semua ya, melawan rezim yang tidak adil ya, rezim kafir. Lalu sebagai semacam padanannya ditampilkan juga kitab Yudit, bahwa selain ada pahlawan laki-laki di Israel, ada juga pahlawan perempuan dalam diri Yudit. Jadi zaman itu memang zaman mereka ditindas oleh bangsa-bangsa Yunani, maka sebagai bentuk perlawanan itu tentu perang Makabe 1-2 ya, di kitab Makabe itu seluruhnya pahlawannya laki-laki ya, Yudas Makabeu dengan saudara-saudaranya. Lalu sebagai semacam counterpart ya, melengkapi perjuangan laki-laki, itu ditampilkan juga pahlawan ya, perempuan yaitu Yudit, sezaman. Jadi dengan itu mereka secara adil bahwa yang berjuang untuk kemuliaan Israel, untuk menjaga bahwa Israel tetap murni, untuk menjaga bahwa Bait Allah di Yerusalem tidak dinajiskan oleh suku-suku kafir, tampillah pahlawan-pahlawan baik pria maupun wanita. Jadi dari segitu sejarah sesudah pembuangan itu cukup adil ya. Ini zaman di mana sebenarnya posisi perempuan itu tidak sebaik sekarang, tapi sudah ada cerita-cerita yang mengagungkan seorang tokoh perempuan itu sudah amat melampaui zamannya sebenarnya ya. Jadi itu makanya ini cerita yang baik kalau diangkat ya, bahwa pahlawan-pahlawan dalam Alkitab itu memang dari awal sudah ada perempuannya. Atau bagaimana? Saya kira ibu-ibu setuju ini ya. Terima kasih Pak Joli. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Ya, Pak Tensi. Saya mau tanya, kira-kira tadi dari penjelasan Pak Tensi ya, kesan saya kok perempuan memenangkan pertandingan ya dengan cara yang bersiasat gitu loh, menggunakan kecantikannya, menggunakan kemolekannya untuk memperdaya musuh. Jadi kesannya kok gimana ya, kurang elok gitu ya. Ya memang kalau kita melihat dari maksudnya memang akhirnya kemenangan yang dia peroleh, tapi caranya gitu loh, kesannya kalau kita nggak mendalami jadi kayaknya kurang elok gitu. Padahal kan ini Sri Kandi gitu kan, digambarkan sebagai seorang Sri Kandi. Kalau Sri Kandi itu kan berjuang dengan gagah berani istilahnya begitu kan. Nah ini menggunakan kecantikannya. Gimana ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang ada problem yang orang bilang problem etis ya. Tentu kalau sudut pandangnya modern, artinya kalau sudut pandang sekarang ini dikatakan seperti menghalalkan cara ya. Tujuan yang baik menghalalkan cara yang agak kurang baik. Itu tidak sesuai dengan prinsip etika sekarang ini ya. Tidak boleh mengandalkan memakai cara yang tidak baik meskipun untuk mencapai tujuan yang baik. Itu tentu prinsip moral yang ada sekarang. Tapi kita tempatkan itu di konteks abad itu ya. Ini sekitar 2 abad sebelum Yesus lahir ya. Orang bilang sekitar tahun 180 sebelum Yesus. Cerita ini
gubah, ya, dikatakan. Ya. Tentu dengan hanya mau ditampilkan apa? Dia hanya bisa mengandalkan apa yang dia punya waktu itu. Karena kekuatan pasukan Betulia itu semuanya laki-laki pada takut, mau menyerahkan. Ya. Tentu kecantikan hanya salah satu ya. Yang paling tadi ditekankan dalam narasi adalah dia seorang perempuan yang beriman ya. Jadi dikatakan dua itu ya, iman dan kecantikannya. Itu yang menjadi kombinasi yang mematikan ya, saya beri istilah ya. Tentu ini orang bilang tetap saja masih sudut pandangan penulis laki-laki ya. Menurut penafsir feminis sekarang masih aja penulis laki-laki. Tapi memang kalau lihat dalam logika cerita, dia nggak punya modal yang lain selain imannya, itu yang paling kuat, dan juga dia dengan bagus memanfaatkan titik lemahnya laki-laki ya. Ya, laki-laki sepanjang zaman ya, tentu bapak-bapak bisa jawab ini. Ya itu sering ya, saya kira dalam cerita-cerita detektif juga dalam film-film sampai sekarang biasanya itu yang menjadi kekuatan dari protagonis perempuan dalam setiap narasi. Ada keterbatasannya dari sudut pandang etika sekarang, tapi dalam logika cerita memang dia katakan ya, bahwa dia mengandalkan imannya dan Tuhan akan membebaskan atau menyerahkan musuh lewat, dia bilang tipu dayaku, malah dia pakai gitu ya, manisnya ucapan bibirku. Jadi dia pakai banyak trik di situ, tetap dengan tujuan agar umatnya dibebaskan. Saya kira itu sering yang terjadi. Juga kalau Bapak Ibu dengar cerita Esther, ya sama aja ya, dia pakai juga kecantikannya untuk membebaskan Israel. Ya, tentu ini masih menyisakan sudut pandang pria waktu itu ya, terbatas tentu ya perspektifnya. Tapi itulah ya semacam cara terakhir untuk survive dari bangsa yang terjepit ya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab ya, Ibu. Ya, makasih Pak Tensi. Ada yang tanya lagi? Dari YouTube live chat, pertanyaan dari Ibu Marcelina Hartono. Apakah kesetaraan gender menjadi ciri khas pengaruh budaya Yunani? Itu pertanyaannya Pak Horten. Oke, sebenarnya tidak. Karena kalau kita baca, justru di awal-awal kitab Kejadian, hal itu sudah ditegaskan. Ya. Cerita tentang penciptaan manusia pertama, justru di situ ditekankan bahwa mereka itu sama. Ya. Pria atau Adam, dari Adam ditarik rusuk dan itu menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Jadi di penciptaan awal sudah ditekankan bahwa keduanya sederajat. Keduanya sederajat. Jadi itu bukan konsep yang asing untuk Alkitab. Meskipun budaya Alkitab masih amat laki sentris ya, budaya Alkitab ya. Itu jelas ya, Abraham bapak bangsa, kita kan sebut bapak-bapak bangsa. Enggak pernah bapak ibu bangsa, hanya bapak-bapak bangsa. Padahal Abraham ada istrinya Sarah, Yakub ada istrinya Rahel dan Lea. Itu kurang ditampilkan ya. Kalau Bapak Ibu nanti mendapat Alkitab ya, semoga 2 tahun lagi ya, diterbitkan, itu memang kami berusaha di judul-judul cerita dalam Alkitab menampilkan juga tokoh perempuan. Nah, ini nanti misalnya Abraham dan Sarah ke Mesir, bukan Abraham doang ya. Abraham dan Sarah kemana? Jadi di mana memang ada tokoh perempuan itu ditampilkan juga di judul. Itu salah satu kemajuan untuk memperlihatkan bahwa memang dalam cerita Alkitab itu sudah berusaha ya, meskipun sulit waktu itu, tapi ada semacam usaha ya, dari pengarang untuk menampilkan bahwa ada kesamaan. Tentu itu berkembang ya, tidak ideal sampai sekarang, mungkin lebih gampang, tapi untuk zaman itu sudah kemajuan yang luar biasa. Jadi itu bukan
hanya ideal zaman Yunani, tapi kuat dalam budaya Alkitab sejak kitab yang pertama. Ya. Apalagi di Perjanjian Baru ya, dengan Yesus sudah jauh lebih maju, meskipun itu pun dia hanya memilih 12 pria sebagai rasul. Tapi itu diskusi lain. Semoga saya bisa jawab. Kira-kira itu bisa saya jawab seperti itu? Oke, dari YouTube sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi Pak Hortens. Dari Saya mau tanya Pak Horten. Pak Horten, saya mau tanya. Halo? Ya. Iya, selamat malam Pak Horten. Saya mau tanya ini Pak. Ya, hal-hal apa saja sih yang bisa ditambahkan sehingga Yudit ini bisa survive ya melawan pertempuran yang begitu hebat tadi dari cerita Pak Horten ini ya. Selain modal iman dan kecantikan. Ya, tentu saja kalau kita menilik masa pada waktu itu adalah masa di mana 2 abad sebelum Yesus lahir. Tentu pada masa itu wanita itu sama sekali tidak diperhitungkan. Itu saja Pak Horten. Ya, dulu sih. Memang cerita ini mau mengkontraskan penduduk Betulia dan para tua-tua kota yang dominan laki-laki itu takut, mau menyerah. Mereka malah memberi Tuhan 5 hari. Kami beri 5 hari ya, kalau Tuhan tidak intervensi membantu kami akan menyerahkan. Seluruh kota suasananya pesimis, ya, mau menyerah. Bahkan menjadikan kesempatan itu untuk mencobai Tuhan, ya, menurut istilah Yudit. Hanya Yudit sendiri, seorang perempuan, ya, mempunyai sikap yang berbeda. Menurut dia, pertama harus optimis. Ya. Dia bilang, lihat, sekarang kondisi iman kita tidak jelek-jelek amat. Tidak satu pun kota di Israel, tidak satu pun pribadi di Israel yang lagi menyembah berhala. Ya, kita tahu menyembah berhala itu dosa terbesar. Jadi menurut dia ini kita nggak ada alasan untuk takut. Karena kita tidak lagi berbuat salah, kita tidak lagi melanggar hukum. Jadi optimisme ini harus dipupuk, dipegang. Jangan pesimis seperti para tua-tua kota. Itu yang saya lihat dari dia. Lalu yang kedua dia bilang, jangan lupa lihat sejarah. Ya, kalau ada krisis seperti sekarang, lihat apa yang Tuhan buat terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Itu orang-orang yang meskipun dekat dengan Tuhan, tapi tetap Tuhan uji iman mereka. Ya, jadi ini juga harus dilihat sebagai saat Tuhan menguji kita, bukan saat kita menguji kebaikan Dia. Jadi persis ya, cara pandang yang berbeda yang Yudit tawarkan. Itu. Lalu yang ketiga dia bilang, saya akan dengan kekuatan saya membebaskan Israel. Pertama dia dengan berdoa ya, dia berdoa panjang sekali, berpuasa, sesudah itu untuk menghabiskan musuh dia pakai cara lain ya. Dia andalkan tadi kecantikannya dan juga wisdom ya, kearifan kata-katanya ya. Ya. Dan tentu saja imannya kepada Israel yang membebaskan. Saya kira itu hal-hal yang bisa dipetik dari cerita ini ya. Cerita ini. Dan dengan pesan umum tadi ya, bahwa kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jadi itu pesan yang paling umum dari kitab Yudit. Apa saya menjawab Ibu Lucy? Iya, Pak Horten, berarti feminisme pada waktu itu juga sudah dihargai ya pada zaman Yudit itu. Ya, artinya ceritanya memang amat kuat pro ya. Jadi semua laki-laki baik yang di kota maupun Holofernes dan pasukannya benar-benar jadi boneka ya oleh seorang perempuan hebat. Itu di situ pahlawannya ya. Jadi dia pahlawan untuk kotanya sekaligus pahlawan untuk menghabiskan musuh umat Israel seluruhnya. Ya, terima kasih Pak Horten. Oke. Yuk sama-sama.
Pak Horten, ada pertanyaan dari Ibu Eti Kurniawati. Penulis kitab Yudit ini siapa kira-kira? Apakah karena trik yang kurang elok ini, jadi teks kitab Yudit ini tidak pernah ditampilkan dalam bacaan liturgi? Gimana menurut Pak Horten? Ya, memang saya tidak tahu mengapa ini tidak dipakai dalam liturgi ya. Tadi saya sebut kitab Nabi Obaja juga nggak ada ya dalam misa. Ya, itu juga nabi, itu juga bukan Deuterokanon tapi sebuah kitab nabi kecil Obaja ya. Itu nggak ada tidak pernah dipakai dalam misa. Hanya dua. Jadi kitab Nabi Obaja dan kitab Yudit. Tapi bedanya kitab Obaja itu hanya satu pasal. Yudit ini tebal 16 pasal, nggak satu pun yang masuk. Padahal taruhlah cerita dia potong leher Holofernes nggak cocok dibaca di misa ya. Tapi begitu banyak ayat-ayatnya di mana dia berdoa, doanya panjang dan mendalam sekali isinya ya. Waktu dia berpidato di hadapan para tua-tua kota juga pidato yang amat berbobot. Itu sayang nggak ditampung dalam liturgi ya. Makanya saya rasa bagus juga kitab-kitab Deuterokanon atau macam tim dari paroki Kelapa Gading ini mengangkat tokoh ini dan kitab ini yang memang secara liturgi tidak pernah dibaca. Bagus bahwa kita juga mendalami kitab-kitab yang selalu kita sebut ini loh identitas Katolik itu 7 Deuterokanon. Kan sering begitu kalau kita tawarkan Alkitab ya. Apakah ada Deuterokanonnya? Jadi kita sering menganggap itu sebagai identitas, tapi apakah kita sungguh membaca kitab-kitab itu? Apa kita sungguh mendalami tokoh-tokoh yang ada dalam kitab itu soal lain ya. Saya kira itu ajakan yang relevan untuk kita ya, terutama umat Katolik ya. Itu juga mendalami tokoh-tokoh yang ada dalam 7 kitab ini yang sebenarnya amat penting sebagai jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebenarnya kekayaan tradisi kita. Ya, kita tidak kehilangan link antara PL dengan PB ya, karena kitab-kitab Deuterokanon justru menjadi jembatan antara 300-400 tahun antara kitab PL yang terakhir ya, Nabi Maleakhi dengan awal perjanjian baru. Oke, itu yang saya bisa jawab. Ya, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Franciscus Setiawan. Pak Horten, berarti Yudit hidup pada zaman Nebukadnezar ya? Nah, begini. Jadi ada yang disebut latar cerita. Jadi dia mengubah ceritanya seakan-akan pada zaman Nebukadnezar. Tapi penulisnya mengubah cerita ini pada zaman Makabe. Jadi tahun 180-an sebelum Yesus. Jadi itu abad kedua sebelum Yesus dia mengubah cerita ini, tapi dia tempatkan latar ceritanya di zaman Nebukadnezar. Tadi kita katakan secara historis memang ini cerita banyak sekali detail-detailnya yang tidak pas, ya, campur aduk, ya. Karena memang dia maksudnya bukan menampilkan sejarah Israel. Dia membuat semacam roman atau ada yang menyebutnya fiksi, tapi saya tidak mau pakai kata itu karena di Indonesia itu artinya jadi lain. Tapi ini semua cerita yang dibuat di mana tokoh-tokoh sejarah yang memang pernah hidup ditampilkan secara dicampur adukan aja. Karena dia lebih tertarik pada fungsi simbolnya. Seakan-akan dia kumpulkan seluruh ya, orang-orang, pemimpin-pemimpin Asur, Babylon, Persia, media, semua yang dulu musuh Israel itu dikumpulkan semua dan dengan sombongnya ingin menguasai Israel, tapi kalah hanya karena seorang perempuan. Ya, luar biasa ironi dari cerita ini. Ya, kira-kira itu pesannya itu. Kalau tangkap pesan naratifnya itu, simbolnya itu berarti pengarangnya sudah berhasil sekali. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Horten. Makin banyak pertanyaannya, tapi dari YouTube ya. Dari Ibu Marcelina Hartono kembali, dia menanyakan, apakah ada peristiwa khusus pada zaman itu
yang ingin dikritik oleh penulis kitab Yudit? Ya itu tadi. Terima kasih. Berarti ini kita mau kaitkan dengan konteks historis. Nah, pada zaman Makabe yang mereka kritik apa? Yang mereka begitu itu Raja Antiochus Epiphanes, ya, penguasa waktu itu, penguasa non-Yahudi yang dia dengan sengaja amat mencederai, ya, perasaan keagamaan orang Yahudi, ya. Dia membuat banyak pesta-pesta, ya, makan daging-daging haram di sekitar Bait Allah, dan dia juga memasukkan patung-patung berhala dalam Bait Allah. Itu yang mencederai perasaan keagamaan orang Yahudi yang mengakibatkan pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabeus dengan saudara-saudaranya. Itu perang Makabe, ya, ada di kitab 1 dan 2 Makabe. Itu tujuannya mau membebaskan Israel dan terutama membebaskan Bait Allah dari kenajisan, ya, oleh penguasa kafir. Itu persis, ya, senada dengan kitab Yudit. Dia lihat ini penguasa besar, tentaranya Nebukadnezar mau menyerang Israel dan dia sudah menghancurkan semua tempat-tempat berhala dari suku-suku lain. Berarti dia juga akan menajiskan atau menghancurkan Bait Allah di Yerusalem. Karena itu Betulia, ya, kota di pegunungan itu menjadi benteng terakhir untuk Israel, ya. Sebelum masuk ke tanah Israel harus lewat Betulia itu, ya, dengan satu kota lagi. Nah, itu pertahanan. Kalau itu lewat berarti seluruh Israel akan dikuasai. Ya, jadi yang mau dibentengi sebenarnya adalah kesucian Bait Allah di Yerusalem. Itu menjadi hal yang dipertaruhkan, ya, baik dalam kitab Makabe maupun dalam kitab Yudit, ya, supaya jangan dinajiskan. Itu mereka kaitkan dengan peristiwa historis bahwa memang Antiochus Epiphanes itu memang menajiskan Bait Allah. Itu yang membuat orang Yahudi memberontak, ya. Kira-kira itu kalau mau kaitkan dengan konteks historis. Oke, berikutnya Pak Horten ada pertanyaan dari Ibu Mega di Zoom. Apakah saat Yudit ditulis umat Israel ada dalam pembuangan? Ya itu tadi. Jadi waktu Yudit ditulis mereka udah pulang dari pembuangan. Kalau tahun 200 sebelum Yesus itu mereka sudah pulang ke tanah terjanji. Kan pembuangan itu 586, 586 itu zaman Nebukadnezar 586. Lalu mereka dikembalikan tuh tahun 530-an, ya. Sedangkan ini, ya, jadi 538 itu zaman Ezra dan Nehemia, mereka masih di bawah Persia. Karena mereka dikembalikan ke tanah terjanji itu oleh orang Persia, maka mereka tetap di bawah Persia. Lalu masuk Yunani, ya. Yunani masuk itu di mana Antiochus Epiphanes itu menajiskan Bait Allah. Ya, itu menjadi konteks. Jadi penulisan itu terjadi tahun 200 atau 180 sebelum Yesus. Dia flashback, ya, menempatkan ceritanya seakan-akan ini terjadi pada zaman Nebukadnezar, ya, pada abad ke-6. Nah, tapi itu jelas cara dia bercerita. Jadi macam novel historis, ya. Historis, ya. Karena banyak hal-hal yang memang tidak historis dalam cerita ini, ya. Dan jangan lupa banyak sekali cerita dalam Alkitab itu yang bukan historis, ya. Kebenaran Alkitab itu sama sekali tidak sama dengan kebenaran historis. Ada beberapa banyak detil historis, tapi seluruh Alkitab jangan sampai kita sempitkan pada kebenaran historis, ya. Itu kita tidak ikut Konsili Vatikan kedua itu, ya. Kalau di Dei Verbum itu kebenaran Alkitab adalah kebenaran untuk atau kebenaran Alkitab sebagai kebenaran yang menyelamatkan, ya. Alkitab itu dapat dipercaya sebagai tuntunan untuk keselamatan, bukan tuntutan sejarah, bukan tuntutan geografi,
dan lain sebagainya. Saya kira itu banyak dari antara kita sepakat. Ya. Oke, Pak Horten, terima kasih. Ada berikutnya pertanyaan dari YouTube nih, dari Pak Agus Susanto. Kalau kita pelajari kitab Yudit ini, tidak ada komunikasi antara Allah dengan Yudit seperti biasanya di kisah para nabi. Allah yang berkomunikasi dengan para nabi ini fenomena apa ya, Pak? Maksudnya bisa ulang lagi dari pertanyaan, Bu? Bisa ulang? Oke, kalau kita pelajari kitab Yudit ini, tidak ada komunikasi antara Allah dengan Yudit seperti biasanya di kisah para nabi. Allah yang berkomunikasi dengan para nabi ini fenomena apa ya, Pak? Ya, kalau mau gampang ya fenomena keagamaan. Tapi sebenarnya ini pertanyaan menarik. Terima kasih banyak. Komunikasi Tuhan dengan manusia, kalau kita baca teliti ya, dari awal kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru, kalau lihat di awal itu bahkan komunikasi langsung ya. Adam sembunyi, Tuhan sore-sore ya berjalan di taman ya, dilukiskan dengan begitu manusiawi, berjalan di taman, tanya Adam kamu di mana? Oh kami sembunyi gitu. Apa kamu udah makan buah itu maka kamu sembunyi. Jadi di awal kitab-kitab PL itu komunikasinya langsung banget ya. Pelan-pelan mulai ada jarak ya. Tuhan tidak lagi langsung menampilkan diri, dia hanya lewat suara atau nyala api ya seperti di Musa, atau lewat Abraham tidak sadar bahwa ternyata itu Tuhan. Jadi perlahan tidak lagi komunikasi langsung. Bahkan melihat Tuhan menjadi berbahaya ya. Bisa mati orang kalau melihat Tuhan. Jadi terus akhirnya dalam kitab nabi-nabi hanya dikatakan firman Tuhan datang kepadaku. Ya, di seluruh kitab nabi-nabi tidak dikatakan mereka bertemu langsung ya. Rumusannya selalu davar Elohim ya. Jadi firman Tuhan datang kepadaku. Itu cara para nabi mengatakan saya mendapat nubuat. Ya, saya mendapat inspirasi dari Tuhan. Bagaimana persisnya itu nggak bisa dipastikan, tapi kita selalu bilang ini inspirasi yang dirasakan oleh para nabi. Dalam situasi tertentu, dalam krisis tertentu, umatnya, para nabi merasa dia dipanggil. Ini loh kira-kira kehendak Tuhan untuk umat dia yang sesuai dengan konteks saat ini. Itu yang disebut inspirasi para nabi, ya, nubuat para nabi. Nah, mungkin di sastra apokaliptik, ya, di kitab Wahyu, baru mulai lagi ada yang disebut penglihatan. Ya. Kalau kita baca Wahyu Yohanes, misalnya inilah penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Yohanes. Jadi, di sastra apokaliptik mulai lagi ditekankan penglihatan. Jadi ada banyak cara Tuhan berkomunikasi. Di awal agak dekat, agak langsung, pelan-pelan, hubungan langsung tuh makin menjauh, maka perlu malaikat, ya, lewat firman-Nya aja, lalu akhirnya masuk perjanjian baru lewat putranya. Dia menjelma lewat putranya, ya. Karena kejauhan. Tuhan bilang, oke, saya mau memperkenalkan diri lewat putra. Ya. Itu kira-kira kalau saya melihat gambar besar cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia dari awal sampai di perjanjian baru. Para nabi hanya salah satunya. Saya tidak tahu apa saya menjawab pertanyaan. Semoga bisa menjawab sedikit. Terima kasih. Oke, dari YouTube sudah tidak ada pertanyaan dan Zoom juga sudah tidak ada. Saya balikan lagi ke MC-nya, Bu Yani. Sudah clear semuanya ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau boleh malam hari ini pertemuan, saya boleh menangkap beberapa poin dari penjelasan Pak Horten mengenai Yudit. Mudah-mudahan tidak salah dari kacamata refleksi saya.
Kira-kira gambaran Yudit itu menyatakan kemuliaan seorang perempuan yang menjadi juga kemuliaan bagi umat Israel pada saat itu. Jadi kita juga bisa menjadi tanda kemuliaan Allah meskipun kita hidup di zaman sekarang, kemuliaan kita bisa menjadi juga kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saya bisa tangkap kesetiaan bangsa Israel zaman itu ditujukan sebenarnya untuk menguji iman mereka, seperti iman para bapa leluhur mereka, bukannya malah menguji Allah. Yang ketiga, Allah itu penentu kemenangan dan menguasai sejarah, bukan kekuatan manusia semata. Tadi saya kutip dari kesimpulan terakhir Pak Tensi. Jadi Allah itu penentu kemenangan dan menguasai sejarah, bukan kekuatan manusia semata. Jadi kita memang selalu harus mengandalkan pada kekuatan Allah. Kita ini cuman manusia, kekuatan kita terbatas, jadi Allah lah yang menentukan kemenangan. Yang keempat, Allah sebagai pembebas dalam sejarah. Tadi dalam sejarah umat Israel, bagian dari sejarah umat Israel. Allah sebagai pembebas, di balik ada sosok seorang perempuan Yudit, sebenarnya Allah lah sebagai pembebas yang ada di belakang Yudit. Jadi kita nggak bisa lihat dari sosok tipu dayanya Yudit, tapi kita melihat lebih ke belakang. Mengapa dia bisa memenangkan pertandingan seperti itu dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi ia menang. Di balik semua itu Allah ada di belakang Yudit, dan tentunya Allah ada di belakang umat Israel. Terakhir yang bisa saya simpulkan juga, saya lihat di antara orang-orang yang pesimis zamannya itu, ternyata ada satu sosok seorang perempuan yang sangat optimis, dan itulah yang menentukan kemenangan. Mungkin kita bisa melihat kondisi kita pada zaman ini, begitu banyak pemberitaan-pemberitaan yang bernada negatif, kurang optimis, kurang harapan. Kita tetap diharapkan menjadi sosok yang optimis di antara orang-orang yang pesimis, berita-berita yang pesimis. Nampaknya cocok cerita ini dengan kondisi kita zaman sekarang, masa COVID-19 ini khususnya, dan juga mungkin kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini. Ibu Bapak yang hadir pada malam hari ini, barangkali dari kisah Yudit ini kita bisa belajar mengambil intisari dari Yudit, bagaimana ia menjadi seorang kemuliaan, seorang yang mewakili kemuliaan bagi bangsanya. Di antara orang yang pesimis, hendaklah kita menjadi orang yang optimis. Terima kasih Pak Tensi atas pembicaraannya pada malam hari ini. Banyak hal yang kita tidak tangkap kalau kita cuma membaca perikop ini secara keseluruhan, tetapi dengan penjelasan Pak Tensi kita bisa mengambil hikmat dari bacaan Yudit pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tensi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sempat hadir di pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga nanti kita akan bertemu kembali Rabu depan 2 September dalam acara sosialisasi, kalau nggak salah ya, sosialisasi bulan Kitab Suci, karena kita akan memasuki bulan September, bulan Kitab Suci. Nanti akan diadakan sosialisasi. Jadi tetap di Rabu malam dengan Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, penuh berkat. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa penutup. Foto dulu Tante Yani. Oh iya, kita foto dulu bersama ya, sebelum kita doa penutup. Kameranya supaya wajahnya kelihatannya nih cantik, yang ganteng-ganteng. Ayo. Gue nggak masuk. Oke.
Dan ini kayaknya sudah mulai ada muncul. Oke, siap ya Bapak Ibu. Bergaya, saya akan ngambil foto karena pesertanya banyak, akan ngambil 2 kali. Oke ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, Tante Yani silakan doa penutup. Sudah kita selesai, kita akhiri Bapak Ibu dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, Engkaulah yang kami kenal sebagai Allah pembebas dari zaman dahulu hingga saat ini. Hanya kepadamulah kami mengandalkan Engkau dalam keadaan situasi apapun, terutama dalam keadaan kami saat ini, di mana penuh keterbatasan dan ketidakenakan. Tuhan, Engkau menghadirkan tokoh Yudit yang sudah kami bahas malam hari ini. Ia menyatakan kemuliaan bagi umat-Mu dan menyatakan kemuliaan Engkau di tengah umat-Nya. Bantulah kami di antara saat-saat seperti ini, kami menjadi sosok yang menggambarkan kemuliaan Engkau juga di antara sesama kami. Biarlah kami tetap optimis dalam keadaan berita ataupun situasi yang nampaknya kurang mengenakan dan membawa kami pada berpikir yang kurang baik. Buatlah kami menjadi sosok seperti Yudit, di mana ia mampu membawa optimisme bagi bangsanya. Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami, agar memampukan kami melakukan hal tersebut. Terima kasih dan berkati juga Pak Horten, dimanapun ia berkarya. Semoga ia selalu membawa sukacita dan firman-Mu kemana-mana, sehingga membantu banyak orang untuk mengenal dan mengambil hikmat dari firman-Mu untuk membawa hidup mereka membaharui dari hari ke hari. Tuhan, biarkan kami selesaikan malam hari ini dengan penuh syukur dan ucapan terima kasih, karena begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Malam hari ini kami tutup dengan segala hormat dan pujian kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu.